Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan para jemaah sekalian, hari ini seharusnya yang si Hajatul Malik bilang kok boten wonten. Ya, kula ganti terus niki wonten ziarah nggih sedap mawon. Supaya boten kosong. Para jemaah sekalian, kenikmatan dunia itu kalau disederhanakan itu hanya ada dua. Dan itu kalau diukur itu tidak sampai 10 cm. Apa kira-kira, Pak? Apa kira-kira? Apa? Rokokan. Rokokan ini. Napa, Pak? Sing niku. Tenggorokan, nggih. Tenggorokan. Mosok tenggorokan? Sebelum tenggorokan, nggih. Yang kedua napa kira-kira? Yang kedua. Yang kedua itu jangan berarti mboten purun jawab. Ndak berani jawab mungkin. Yang kedua itu kenikmatan daerah Jawa Tengah, Pak. Nggih. Semurup nggih. Jadi yang pertama itu adalah kenikmatan mulut. Yang kedua kenikmatan daerah Jawa Tengah. Ya cuma dua itu kalau disederhanakan. Dan itu kalau diukur tidak sampai 10 sentian. Baik yang atas ini nggih, jenengan ukur. Jadi yang merasakan kenikmatan itu ya cuma daerah sini. Setelah itu masuk sedikit sudah tidak terasa. Yang kedua juga demikian, nggih. Ya cuma daerah situ, nggih. Nah, dua-duanya itu, nggih, kalau dicabut oleh Allah maka seseorang itu sudah tidak bisa merasakan kenikmatan dunia, nggih. Dan itulah yang dibela oleh sekian banyak manusia itu. Jadi ya dua itu. Kalau dua itu dicabut oleh Allah maka sama dengan kita ini sudah tidak mempunyai kenikmatan dunia. Makan, gitu. Nah, oleh sebab itu para jemaah sekalian, mulai kecil kita ini masalah makan, gitu. Itu kenikmatan itu ya di sekitar ini, mulut ini. Kemudian dewasa lagi ditambahi oleh Allah kenikmatan Jawa Tengah itu. Dan mulut ini, gitu, itu sebenarnya oleh Allah tidak berhenti di situ. Kita ini disuruh menikmati sesuatu yang di luar dua itu. Dari kecil kita kenikmatan mulut, terus, nanti kita akan diberi oleh Allah kenikmatan batin. Kenikmatan batin. Nah ini kalau orang hanya melulu kenikmatan mulut, maka kenikmatan batinnya tidak akan mendapatkan. Itu masalah kenikmatan. Lalu bagaimana cara menikmati dunia ini supaya kita nanti walaupun sudah tua tapi masih bisa menikmati? Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira. Yang pertama ditahan. Ditahan. Orang itu kalau tidak mampu nahan, tidak bisa menikmati dunia. Kroso luwe didik langsung mangan, nikmatnya kurang. Nggih, bener Pak nggih? Kepengin sepeda motor, ono keluarkan terbaru, langsung beli, kenikmatannya kurang. Jadi ada untungnya Pak, orang merasa uangnya kurang untuk beli sesuatu, akhirnya waduh durung cukup. Itu hikmahnya adalah begitu dia sudah mampu beli, maka nikmatnya itu lebih terasa dan terasa lebih. Kalau begitu keluaran baru langsung beli, kita enak Pak. Tapi nikmatnya dicabut oleh Allah.
Jadi semakin orang itu tidak sabaran, maka kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Orang puasa, kenapa bisa menikmati makanan yang biasa-biasa itu menjadi lebih nikmat? Karena menahan. Ya, karena menahan. Jadi nanti jangan mentang-mentang untuk duit langsung tuku, itu nikmatnya dicabut. Ya. Yang kedua caranya adalah jangan berlebihan. Apa Pak yang kedua? Jangan berlebihan. Setiap kita yang berlebihan ini nanti kenikmatan dicabut. Makan itu ya, 1 sendok nikmat, 2 sendok nikmat. Dapat 1 piring masih terasa nikmat. Kok diterusno? Mutah Pak, nggih. Mutah aja. Jenengan seneng nopo lah? Seneng nopo Pak? Mie. Nggih pun mie. Gawe sak wajan ngoten nggih. Terus dengan maam terus mungkin nanti puluhan keberapa sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah, dikurangi. Nek diterusno mutah. Ya itu dunia nggih. Tetapi nanti kenikmatan di akhirat itu semakin diincipi semakin nikmat. Pisang itu regi nggih. Incipan pertama nikmat, kedua tambah nikmat, ketiga tambah nikmat, terus begitu nggih. Tetapi dunia beda, rasanya sama. Gitu. Dunia ini rasanya sama, kemudian orang dikasih sifat bosan. Oleh sebab itu, kalau kita masih ingin menikmati dunia, jangan berlebihan. Mumpung duit-duit, bendino tuku sing disenengi. Melenger Pak, melenger. 3 dino nus, waduh, ketokane enak ternyata biasa-biasa saja. Kadang-kadang itu makanan nggak enak, menurut jenengan gitu. Misalnya gatot, gatot itu Pak. Kalau kita lama ndak makan, ternyata nikmat nih. Akeh sing seneng. Jangan bawa betul gatot teng masjid ngelantek. Karena tidak pernah. Itulah kenikmatan dunia. Sehingga kenikmatan-kenikmatan itu nanti Allah akan mengalihkan kalau kita mau dialihkan oleh Allah pada kenikmatan yang lain. Jadi sudah tidak mulut lagi yang merasakan kenikmatan itu. Dan nanti begitu kita ini sudah dibalik masuk ke alam kubur, yang namanya dunia itu kata Nabi seperti bangkai. Kata Nabi seperti bangkai. Jangankan nanti kita di akhirat, di dunia mawon nggih. Begitu rawon itu masuk ke dalam mulut kita. Rawon masuk dalam mulut kita. Kemudian sebentar lagi jarak 1 menit saja itu kok keluar sudah tidak berharga sama sekali, bahkan jijik. Ngerti nggih? Jijik nggih? Jijik Pak. Padahal baru masuk kemudian keluar, jijik. Itulah dunia. Kata Nabi, dunia adalah apa wau? Bangkai. Dunia itu seperti bangkai. Oleh sebab itu nanti ketika kita ini sudah masuk ke alam kubur, melihat dunia itu ya wis menjijikkan semua. Semua menjijikkan. Seperti halnya kita waktu di kandungan itu kita makan apa Pak? Waktu di perut. Apa kira-kira? Wes pokoknya sari-sari makanan lah. Dan orang yang hamil itu kan tidak haid Pak. Nah itulah yang jadi bayi, jadi makanan itu. Sehingga begitu dilahirkan, kemudian paham bahwa dulu yang dimakan waktu di perut ibu itu ya yang begitu-begitu itu, andaikan itu dikeluarkan kita merasa jijik. Sama halnya nanti ketika kita sudah di alam akhirat atau di alam kubur dulu, itu melihat apa? Makanan kita di dunia dulu, ya, di dunia sekarang ini, itu juga sama, merasa jijik. Makanya kemudian akeh sing getun, lapo aku biyen kok gak tak sedakono kabeh. Banyak yang getun.
Dan yang terakhir, kenikmatan-kenikmatan itu sekali lagi akan dicabut oleh Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita ini berlebihan, itu pastinya akan dihisab. Contoh ibu-ibu nggih. Ramadan yang kemarin itu membeli baju. Belum dipakai. Ramadan besok beli lagi. Beli lagi. Sementara yang beli dulu belum dipakai, itu berlebihan, Pak. Itu akan dihisab oleh Allah. Atau mentang-mentang karena punya uang, dia perlu ngangkut sayur. Dia beli mobil Alphard, mentang-mentang di duit. Seharusnya ngangkut sayur itu butuh mobil apa, Pak? Pickup cukup. Tapi karena punya uang, akhirnya napa? Beli mobil Alphard kayak ngangkut sayur, kayak gaya-gayaan di foto. Masuk media sosial. Itu nanti sekali lagi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, andaikan kita ini dikasih lebih rezeki kita oleh Allah, maka caranya adalah ambil secukupnya. Ini sering saya sampaikan. Ambil secukupnya dan kembalikan selebihnya. Ambil secukupnya, untuk dunia itu pokoknya cukup mawon. Kalau ada lebih dikembalikan. Dikembalikan kemana? Ke sedekah maksudnya, nggih, untuk keperluan anak yatim dan lain-lain. Itulah harta yang nanti akan kita nikmati di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada acara ziarah, katanya jam 5 sudah harus di tempat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.